Perkenalkan, nama saya Vita Nurjana dengan NIM 202240640573 dari kelas 4B. Saya akan meresum berbentuk video materi teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Teori behaviorisme. Teori ini belajar adalah aktivitas yang terjadi dalam pikiran dan dapat disimpulkan hanya dengan perilaku yang diamati, dan perilaku dibentuk oleh kemungkinan penguatan untuk membentuk respons yang diinginkan. Nah, prinsipnya adalah belajar disimpulkan dari perilaku, konteks stimulus merespon membentuk perilaku, penguatan memperkuat respon, rantai perilaku sama dengan keterampilan. Implikasi pada pembelajaran harus memberikan rangsangan dan penguatan tepat untuk mencapai respon dipelajari yang diinginkan. Implikasi pada penggunaan ICT, program komputer dapat memberikan rangsangan dan dapat penguatan yang konsisten dapat diandalkan secara individual. Yang kedua ada teori pemrosesan informasi. Nah, belajar adalah menyediakan informasi ke dalam memori manusia mirip dengan cara komputer menyimpan informasi. Nah, ada 3 penyampaian register sensorik untuk menerima informasi, memori jangka pendek atau memori kerja STM untuk menahannya sementara, dan memori jangka panjang LTM untuk menyimpan informasi tanpa batas. Nah, prinsip belajar disimpulkan dari perilaku pelajar adalah menyediakan informasi ke dalam ingatan. Penyediaan dimulai dengan perhatian, tindakan memastikan transfer ke memori. Nah, implikasi pada pembelajaran ICT harus menarik perhatian, memberikan jenis tindakan yang tepat, dan menyediakan praktik yang cukup untuk memastikan mengodekan dan mempertahankan retensi. Nah, implikasi pada penggunaan ICT, aplikasi komputer memiliki kualitas untuk menarik perhatian siswa dan menyediakan aplikasi dan latihan berulang-ulang secara individual. Yang ketiga ada teori perilaku kognitif. Pembelajaran dibentuk dengan menyediakan kondisi instruksional yang optimal, jenis keterampilan yang berbeda, misalnya konsep aturan pemecahan masalah, memperlakukan kondisi belajar yang berbeda. Nah, ada prinsip pembelajaran dibentuk oleh urutan kejadian instruksional yang sesuai dengan jenis belajarnya. Nah, belajar adalah proses membangun peserta didik untuk memiliki keterampilan prasyarat untuk setiap keterampilan baru. Nah, implikasi pada pembelajarannya adalah kegiatan pembelajaran harus menyediakan acara untuk mendukung jenis pembelajaran. Siswa harus menunjukkan bahwa mereka telah mempelajari. Nah, mempelajari keterampilan prasyarat ini. Nah, implikasi pada penggunaan ICT, komputer dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang tingkat keterampilan siswa dan menyediakan rangkaian aktivitas konsisten untuk memenuhi peristiwa instruksional. Keempat ada teori sistem dan desain pembelajaran sistematis. Belajar didorong dengan menggunakan sistem pembelajaran berdasarkan pengolahan informasi dan teori-teori behavioral kognitif. Nah, prinsip pembelajaran paling efisien bila didukung oleh sistem pembelajaran dirancang dengan baik. Sistem pembelajaran yang dilengkap memuat tujuan kegiatan pembelajaran dan penilaian. Nah, implikasi pada pembelajaran harus terstruktur dan berurutan, dan siswa harus dipantau secara saat mereka maju melalui sistem instruksional. Nah, implikasi pada penggunaan ICT adalah aplikasi komputer dapat memberikan
urutan informasi, latihan, dan penilaian serta dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang kemajuan setiap siswa. Yang kelima ada teori aktivisme sosial. Nah, belajar adalah pertumbuhan individu yang muncul melalui pengalaman sosial. Perkembangan peserta didik didorong melalui aktivitas langsung yang terhubung dengan isu dan masalah dunia nyata. Nah, prinsip pembelajaran memerlukan interaksi sosial antar siswa terhadap masalah dan persoalan yang langsung menjadi perhatian mereka. Nah, implikasi pembelajaran ini pembelajaran harus menekankan kegiatan kolaborasi dan konteksi di dunia nyata. Nah, implikasi pada penggunaan ICT, teknologi mendukung peluang untuk kolaborasi, presentasi visual membantu siswa menghubungkan konsep abstrak dan aplikasi dunia nyata. 6. Ada teori kognitif sosial. Belajar adalah kegiatan pengolahan informasi yang dihasilkan dari interaksi antara perilaku, lingkungan, dan faktor siswa. Nah, siswa belajar baik melalui tindakan yang mereka lakukan atau mengamati orang lain. Nah, prinsip pembelajaran dapat secara perwakilan melalui perilaku, pemodelan orang lain, mengamati model seperti dirinya, berhasil melakukan perilaku dapat meningkatkan efikasi diri siswa. Implikasi pada pembelajaran. Nah, pembelajaran harus menyediakan model yang menunjukkan keterampilan yang baik oleh siswa yang serupa. Nah, implikasi pada penggunaan ICT, teknologi dapat secara efisien menampilkan sebagai model video penampilan siswa yang baik dan dapat meningkatkan efikasi diri melalui video pemodelan diri. 7. Ada teori scaffolding. Belajar adalah pengembangan kognitif yang dibentuk oleh perbedaan individu dan pengaruh budaya. Nah, prinsip pembelajaran berjalan dengan baik ketika siswa mendapat bantuan dari para ahli untuk mengembangkan apa yang telah mereka ketahui gitu. Nah, implikasi pada pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan preferensi individu masing-masing setiap siswa. Ada implikasi pada penggunaan ICT. Teknologi dapat mendukung banyak jalur untuk mempelajari materi yang sama dan dapat memberikan alat bantu visual untuk membantu siswa memahami konsep yang kompleks. 8. Ada teori pengembangan anak. Belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui pengamatan neurologis dan sosial. Prinsip kemampuan belajar berbeda pada setiap tahap perkembangan. Anak-anak maju melalui eksplorasi lingkungan mereka. Nah, implikasi pada pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa dan harus memberikan kesempatan untuk eksplorasi. Implikasi pada penggunaan ICT, teknologi dapat menyediakan manipulasi elektronik yang mendukung kegiatan eksplorasi untuk berbagai tahap perkembangan. Yang ke-9 ada teori differential learning. Belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, anak-anak lebih mungkin untuk memahami dan mengingat konsep yang mereka temukan selama interaksi mereka dengan lingkungan. Nah, prinsip anak-anak memahami dan meningkat konsep dengan lebih baik ketika mereka menemukan konsep itu sendiri melalui eksplorasi. Implikasi pada pembelajaran siswa harus diberi kesempatan untuk eksplorasi tidak struktur dan penemuan diri. Yang terakhir ada teori multiple intelligences. Nah, belajar dibentuk oleh
kecerdasan bawaan, yaitu linguistik, menggunakan bahasa secara efektif, menulis dengan jelas dan persuasif. Nah, ada musik, berkomunikasi dengan menulis dan memainkan musik. Dan ada logis matematika, menalarkan secara logis, mengenali pola. Dan ada spesial, merasakan dunia secara visual. Dan ada kinestetik, menggunakan tubuh dan peralatan yang dengan terampil. Ada implikasi teori inquiry terhadap strategi interrogansial media berbasis ICT. Konsep yang dipelajari bersifat abstrak dan kompleks. Guru mereka bahwa kegiatan visual langsung sangat penting untuk membantu siswa melihat bagaimana konsep diterapkan pada masalah dan isu dunia nyata. Nah, guru ingin mendorong kolaborasi atau mengizinkan cara belajar alternatif dan menunjukkan kompetensi. Nah, guru ingin menggunakan model diri untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Baiklah, itulah resume yang dibuat oleh saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.